Ada masanya kita begitu bangga dengan KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan pengaturan Samintan pajak sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi. KPK melakukan integrasi antar strategi penindakan pencegahan pendidikan diantaranya juga didasari penanganan perkara yang bermula dari pemeriksaan 5 miliar rupiah LHKPN yang disimpan di dalam 5 koper di rumah aman atau safe house di wilayah Ciputat. Dan KPK pada masanya juga pernah melakukan upaya bukan untuk memperbaiki KPK sendiri, tetapi ini menjadi stimulan untuk perbaikan di seluruh Indonesia. Oleh karena itulah maka ketika KPK itu berhasil, maka lembaga-lembaga penegakan hukum akan bekerja secara optimal. Tapi yang jelas pada hari ini kita semua didatangi oleh orang-orang yang serba ketakutan dalam membuat decision. Ira Puspadewi divonis 4 tahun 6 bulan jatuhi pidana penjara terhadap mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Persero. Tidak ada yang namanya mens rea. Dan saya yakin dan percaya Yang sedikit. Bukan sedikit, ya lebih dari sedikit. Saudara Majelis Hakim Pengadilan Tipikor resmi memvonis 9 terdakwa kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan KKKS periode 2018-2023. Sekarang kalau fakta-faktanya sudah dikumpulkan, kemudian keputusan harus diambil, ternyata menjadi korban kriminalisasi, ini menjadi persoalan berat. Apalagi di situ ada masalah kerugian negara yang dituduhkan karena mengambil keputusan bisnis, yang dalam bisnis adalah sesuatu yang biasa. Nah, tamu saya kali ini adalah Febri Diansyah. Mantan juru bicara KPK Febri Diansyah. Mantan juru bicara KPK Febri Diansyah. Juru bicara KPK Febri Diansyah. Febri Diansyah resmi melepaskan jabatan rangkap sebagai juru bicara KPK per Pengunduran hari diri ini. mantan juru bicara KPK Febri Diansyah disampaikannya langsung pada Kamis kemarin. Seleksi Surat pengunduran nanti dirinya dan telah dibicarakan disampaikan kepada oleh pimpinan KPK pimpinan. pada 18 September 2020. Per hari ini tugas saya sebagai juru bicara KPK sudah selesai. Seorang yang dulu sering kita lihat muncul di TV hampir setiap hari, bahkan sehari berkali-kali barangkali, dan dia menjadi juru bicara KPK. Tapi sebelumnya Febri ini juga adalah tokoh dalam ICW, tokoh yang mengkaji dan melihat, meneliti tentang korupsi di Indonesia. Jadi ini tokoh yang sangat kredibel dan pantas untuk saya hadirkan di sini, apalagi sekarang dia berada di sektor real. Dan dia menjadi pengacara hari ini dan mendengarkan sendiri kasus-kasus hukum. Oleh karena itulah maka saya hadirkan Febri, mari kita diskusi bersama apa yang dia lihat sebetulnya dan bagaimana pemberantasan korupsi harusnya dilakukan. Stay relevant. Mas Febri, selamat datang di Cafe Brizi. Selamat datang. Walaupun bulan puasa, ngopi ya. jadi nggak ngopi kita hari ini, ya. Tapi ingat-ingat kalau ngopi di Cafe Brizi sekali-sekali Anda silakan datang, ya. Kalau berkali-kali lebih baik lagi, dan jangan lupa selalu menggunakan gulanya stevia supaya kita tidak punya masalah besar ke depan. Fev, kita bicara tentang pemberantasan korupsi. Anda dulunya kan di KPK dan bahkan ICW, Anda melakukan penyelidikan, penelitian ya, penelitian. Kemudian Anda bicara, Anda rajin bicara menyampaikan tentang pentingnya kita memberantas korupsi. Lalu Anda ada di KPK dan sekarang Anda berada di dunia yang Anda lihat sendiri. Dunia nyata. Dan Anda sekarang melihat KPK di sana. Apa yang Anda lihat sih belakangan ini? Sudut pandang jadi lebih kaya yang pasti, Prof. Kalau dulu saya 7 tahun di ICW, 7 tahun di KPK, 3 tahun di Direktorat Gratifikasi, sekitar 3 sampai 4 tahun jadi juru bicara dan kepala Biro Humas. Dulu di ICW dan di KPK saya melihat mungkin dari sisi penegak hukumnya begitu ya. Melakukan riset, melakukan menelaah hasil investigasi dan lain-lain dan menyampaikan pada publik. Ketika sekarang saya berada pada posisi sebagai advokat, sudut pandang saya diperkaya. Ternyata sebuah peristiwa yang kalau bagi banyak orang itu dianggap sebagai sebuah tindak pidana, itu harus mengalami pengujian berulang kali. Artinya apa? Memang sistem pidana kita didesain tidak hanya menemukan kebenaran dari satu sisi saja, dari satu sisi penyidik dan penuntut umum, tapi harus ada keseimbangan di sisi lain. Apalagi dalam situasi akhir-akhir ini, kita kok ragu melihat pengumuman ada seorang jadi tersangka kasus korupsi atau kasus yang lainnya,
Tapi kita lihat apa benar itu kasus korupsi. Point of view dari sisi yang lain ini diharapkan sebenarnya bisa memberikan keseimbangan untuk melihat ini ranah korupsi atau ranah administratif. Ini ranah korupsi atau sebenarnya ini praktek bisnis yang wajar. Nah, itu yang tampaknya sekarang sedang terjadi perdebatan yang cukup luar biasa, Prof. Dan saya beruntung bisa melihat dari berbagai sisi itu. Kan undang-undang ini kan bukan semuanya tipikor. Ya, kalau kita bicara korupsi kan tipikor ya. Kan juga ada undang-undang tentang korporasi kan? Betul. Tentang perusahaan. Kalau pelaku usaha kan acuannya perusahaan begitu kan? Dan kalaupun dia kena sanksi kan bukan sanksinya bukan melulu pidana. Kenapa sekarang justru banyak kan kenanya pidana? Undang-undang belum ada undang-undang lingkungan, ada undang-undang yang lain-lain begitu. Saya melihat ada kegagapan ya, atau mungkin juga ada yang menganggap kegagalan konsepsi sistem hukum. Kalau kita bicara sistem hukum, ada subsistem kan. Ada subsistem hukum pidana ada banyak lagi, pidana lingkungan, pidana korupsi atau pidana umum, subsistem hukum administratif, subsistem hukum perdata, hukum bisnis. Nah, sekarang yang terjadi tampaknya seolah-olah salah satu sub dari subsistem itu dianggap sebagai semacam panacea. Jadi semacam obat mujarab untuk segala penyakit. Ada masalah di sektor A, ada masalah di sektor B. Kerugian negara. Pokoknya semuanya tindak pidana korupsi. Ada kecenderungan itu tampaknya. Padahal kan seharusnya nggak demikian. Dan ternyata memang ada persoalan juga di regulasi ini. Terutama pasal 2 ya. Itu merupakan pasal yang paling abstrak. Di Undang-Undang Tipikor. Di Undang-Undang Tipikor. Jadi ada 30 jenis korupsi di Undang-Undang Tipikor. 7 klasifikasi besar. Pasal 2 itu paling abstrak. Kenapa abstrak? Ternyata ada dua sisi. Jadi ini seperti pisau bermata dua. Dulu pasal 2 ini dibuat agar hukumnya tidak tertinggal dengan perkembangan modus kejahatan. Tapi di sisi lain pasal abstrak ini kalau digunakan atau diterapkan secara tidak hati-hati, apalagi ada kepentingan di balik penegak hukumnya atau tafsirnya berlebihan, ini pisau ini bisa melukai orang-orang yang seharusnya tidak dilukai. Tadi dibilang pelaku bisnis. Pelaku bisnis kan dia berbuat berdasarkan prinsip bisnis di Undang-Undang Perseroan Terbatas misalnya. Keputusan bisnis tidak 1, 2, 3, 4 tahapannya. Bisa 1, 10, 20. Yang penting efisien. Yang penting keuntungannya bisa besar. Bayar pajaknya besar, bagus, ada peningkatan. Tapi di sisi lain risiko rugi juga ada. Makanya kami melihat ini kegagalan dari pemahaman sistem hukum. Padahal di Undang-Undang PT itu disebut itu, Prof. Katakanlah ini kerugian ya di ujung. Kerugian ini bisa disebabkan oleh karena strategi bisnisnya nggak oke. Atau ada situasi bisnis yang sedang tidak sehat. Misalnya situasi khusus seperti COVID kemarin gitu kan. Atau ada perencanaan yang kurang matang. Atau ada kejahatan yang dilakukan. Ini kan perlakuannya berbeda. Kalau kerugian itu akibat risiko bisnis misalnya, nggak ada urusan dengan tindak pidana korupsi mestinya. Tapi kalau kerugian itu akibat kejahatan, akibat persekongkolan yang dilarang oleh undang-undang, maka baru kita bicara soal undang-undang tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi. Memilah ini yang tampaknya agak gagap nih dalam tataran implementasi. Ditambah, kalau saya mengutip Pak Amin Sunaryadi, ada kesan entertainment ya dalam penegakan hukum saat ini. Karena ingin dapat dukungan publik hari ini. Itulah yang berbahaya, tujuan penegakan hukumnya jadi melenceng kan. Dan beresiko sekali atas nama pemberantasan korupsi, kemudian orang-orang yang seharusnya bisa berinovasi secara bisnis, berinovasi untuk pelayanan publik kalau untuk isu administratif, tiba-tiba terjerat dengan tindak pidana korupsi. Apa sih kasus yang paling menonjol yang Febri lihat begitu ya? Ini sebagai orang hukum, kemudian melihat, loh itu kan keputusan bisnis. Kalau yang sudah di persidangan sampai divonis, itu ada 4 ya, yang sudah divonis ya. Termasuk sebenarnya kasus Bu Ira ya, 5. Saya riset 4 putusan sebelumnya. Dulu ada putusan kasus Bu Karen. Oh ya, yang akhirnya divonis lepas kan di Mahkamah Agung. Artinya peradilan menjaga itu. Yang terakhir di 2023 itu ada kasus Bukit Asam, BUMN juga. Jadi Bukit Asam secara sederhana waktu itu melalui anak perusahaannya ingin melakukan investasi untuk mendapatkan beberapa hal yang bisa menguntungkan perusahaan. Investasi kan nggak langsung untung. Ada situasi ketika investasi harus mengeluarkan biaya dulu gitu kan.
Apalagi komoditi. Betul. Harga bisa naik, bisa turun. Ini dianggap kerugian negara oleh penegak hukum di lokasi itu. Sidangnya tidak di Jakarta ya. Dan terakhir, penuntut umum itu menuntut tinggi sekali, Bro. Jadi ancaman maksimumnya kan 20 tahun. Ya. Penuntut umum menuntut 19 tahun. Oh. Seolah-olah sangat yakin. Ya. Tapi kita beruntung punya hakim yang berani. Hakimnya putusannya dia vonis bebas. Alasan hakim apa? Itu udah sesuai dengan business judgment. Ketika tawaran investasi datang, ide investasi ada, ditugaskan bawahannya untuk melakukan penelitian, riset. Ini layak atau tidak? Jadi bukan personal dan tidak ada konflik kepentingan. Tujuannya apa? Itikat baiknya untuk kepentingan perusahaan. Itu berhasil dibuktikan di persidangan dan hakimnya berani. Putusan bebas. Dikasasi di Mahkamah Agung juga putusan bebas. Setelah saya riset lebih jauh, istilah business judgment di dunia hukum pidana itu diterima pertama kali di tahun 2012. Kalau Prof. Renald ingat perkara Hotasi Nababan, Merpati. Iya, Merpati. Dia beli tapi tertipu dia pada waktu itu. Dia tertipu dan dia sudah berupaya memulihkan agar yang ditipu itu bisa mengembalikan. Semua upaya untuk meminimalisir kerugian itu sudah dia lakukan. Dia korban, bukan pelakunya, dia korban. Betul. Dari perspektif hukum yang seimbang, harusnya dia diletakkan sebagai korban dan negara harusnya bantu melindungi dia dan melindungi. Putusan pertama waktu itu adalah lepas di tingkat pertama. Business judgment-nya dipertimbangkan sedemikian rupa. Tapi sayangnya di kasasi, business judgment nggak dilihat saat itu. Hanya membandingkan antara RKAP. RKAP ini kan rencana umum di awal tahun dengan tindakan yang dilakukan. Padahal sudah ada penyesuaian dan lain-lain. Orang hukum kadang-kadang tidak bisa mengikuti cara berpikir orang bisnis. Ini juga saya lihat ini gap di dunia penegakan hukum kita. Orang hukum berdiri dengan kacamata kuda, sementara bisnis adalah dunia yang luas yang terus bergerak di sekitarnya. Barulah di tahun 2013, Mahkamah Konstitusi menegaskan kalau melihat BUMN, maka ukurannya, indikatornya harus dari perspektif bisnis. Di sanalah dikenal kalau menguji BUMN, entitas bisnis, pakai business judgment rule. Itulah pertama kali dikenal itu. Pertama kali di Mahkamah Konstitusi disebutkan eksplisit, business judgment rule. Di undang-undang kita belum ada. Tapi substansi yang diacu oleh MK sebenarnya adalah substansi di pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang kita sudah kenal sejak 2003. Artinya apa? Kalau penegak hukum punya komitmen untuk melihat secara lebih jernih, harusnya ini betul-betul dipertimbangkan. Diuji dulu bisnis judgment Caranya bagaimana? Hakim, jaksa kan tidak mengerti bisnis. MK tidak menyebut itu. Tetapi MK mengingatkan berulang kali penegak hukum agar betul-betul hati-hati. Artinya apa? Kalau kita bicara penegak hukum kan prosesnya mulai dari penyelidikan ini, Bro. Penyelidikan, penyidikan, penuntutan. Dari awal langkah pertama itu bukan nyari-nyari kesalahan, tapi diuji dulu, ini ranahnya bisnis atau tidak. Kecuali ada kickback misalnya, ada suap kalau kata Pak Amin, itu lain hal. Tapi kalau dikait-kaitkan, contohnya di kasus Pertamina, kebetulan saya pegang salah satu klasternya, salah satu bagiannya, ide utama di kasus Pertamina soal impor minyak itu adalah agar memaksimalkan produk minyak dari dalam negeri. Tapi ketika saksi diperiksa, kami tanya, kalau semua kewajiban DMO, produk minyak dalam negeri itu dipenuhi, bisa tercukupi nggak kebutuhan dalam negeri? Nggak cukup. Dan bahkan salah satu ahli bilang di perkara sebelumnya, itu 60-40. Jadi kita memang mau tidak mau harus impor minyak. Jadi jangan impornya yang disalahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dipersoalkan komunikasi melalui WhatsApp. Seolah-olah ada persekongkolan. Tapi ternyata ketika kita kejar, komunikasi melalui WhatsApp itu sebenarnya tujuannya apa? Agar Pertamina bayar lebih rendah, agar harga impor itu lebih murah, menguntungkan Pertamina. Lalu pertanyaannya apa? Komunikasi itu merugikan keuangan negara. Kita juga bingung, kerugian negaranya dihitung di sini, klaim perbuatan melawan hukumnya dihitung di sini. Ini salah satu faktor yang bermasalah dalam tafsir pasal 2. Harusnya pelanggaran hukum atau melawan hukum
memiliki hubungan kausalitas dengan kerugian negara. Ini para penegak hukum harus belajar teknik negosiasi ini supaya bisa melihat point of view di sana. Kalau orang bisnis negosiasi itu biasa. Cara berpikirnya cara berpikir pemerintah, bro. Kalau di lembaga pemerintah pengadaan diumumkan, nggak ada tuh negosiasi seperti dalam bisnis yang lebih luas kan. Justru menghindari tatap muka, nggak boleh komunikasi. Kalau dalam bisnis kan logikanya Realnya berbeda. begitu. Makanya negara kita jadi nggak bisa berbisnis jadinya. Oke, jadi kasusnya adalah tadi impor. Ketika impor dianggap rugi, kerugian negara. Klaimnya kerugian negara, temuan BPK-nya kerugian Rugi negara. Impor dianggap kerugian negara. Betul. Apa para penegak hukum kita nggak paham bahwa sejak berapa puluh tahun terakhir ini kita sudah bukan lagi negara anggota OPEC karena produksi tidak cukup, jadi menjadi negara bukan eksportir migas tapi menjadi negara importir migas. Yang kedua, kalau klaster besarnya itu adalah isu komunikasi. Komunikasi dalam proses negosiasi. Ketika kita lihat aturannya ternyata boleh. Ada kasus lain di Pertamina juga, klaster lain itu kasusnya adalah juga dia berkomunikasi dan itu orang bank akan memberikan kredit ke sini. Tapi karena bank ini akan memberikan kredit kepada investor yang akan membeli satu terminal begitu, maka kemudian dia komunikasi dengan pembelinya. Pembelinya adalah Pertamina begitu. Nanti akan menyewa ini. Maka dia harus berkomunikasi ke sini. Dan ini dikenal dalam istilah perbankan KYC. Know your customer. Know your customer begitu. Itu pun juga saya dengar ada hal seperti itu tidak dapat dibenarkan oleh para penegak hukum, menganggap itu salah. Iya, itu klaster lainnya saya lihat ya. Jadi seingat saya itu penyewaan terminal BBM ya. Dan yang uniknya, kami kan dapat ya audit BPK-nya secara keseluruhan, termasuk klaster itu. Itu disebut total loss. Loh, kalau total loss artinya kan nggak digunakan sama sekali. Kalau tidak digunakan sama sekali, kemudian itu hanya dibayar oleh Pertamina, masih masuk akal. Bagaimana kalau itu ternyata digunakan? Bagaimana kalau itu ternyata berkontribusi dalam proses bisnis Pertamina? Nggak bisa dong logika total loss. Itu bukan kerugian, malah menguntungkan itu. Apalagi kalau itu menguntungkan. Jadi kalau itu menguntungkan, sebenarnya semua pasal 2 itu sudah gugur. Nah, memang harapan kita sekarang tinggal pada peradilan ya. Harapannya ada hakim berarti. Hakim dan pemahaman yang lebih melembaga di Mahkamah Agung sebenarnya. Ini kan pilarnya tinggal satu ini, Prof. Oke lah, penyidik dan JPU akan melihat dari sisi sebelah kiri, advokat melihat dari sisi sebelah kanan. Penjaga keseimbangannya itu, dewi keadilannya itu ya di peradilan. Tapi hakim ini kan juga macam-macam gitu ya. Ada hakim yang lagi sidang nggak hadir begitu ya. Nah, lalu kemudian ketika putusan saya coba dengarkan keluh kesah dari para pencari keadilan. Mereka mengatakan, gila gue punya ada hakim, 2 diantaranya itu sama plek dengan BAP katanya isinya. Berarti kan dia nggak mengikuti fakta-fakta persidangan. Jadi dewi keadilan itu akan muncul ketika ada hakimnya. Biasanya hakim ketua nih yang menjadi harapan begitu. Karena hakim ketua itu kan mostly dia hadir terus di situ. Dan dia kontrol proses persidangan. Kontrol proses persidangan. Tiba-tiba hakim ketuanya melakukan pendapat yang berbeda begitu. Karena dia membaca. Seperti apa ini mekanismenya harus kita jaga. Itu yang terjadi di kasus ASDP. Justru hakim ketuanya kan yang dissenting. Yang mengatakan ini business judgment. Tapi kalau kita baca lagi putusannya secara lebih detail. Saya kebetulan tertarik sekali dan membaca lebih detail. Hakim yang tidak dissenting pun harusnya kalau linear cara berpikirnya, itu harusnya vonisnya lepas. Karena hakim yang tidak dissenting pun mengatakan nggak ada kesengajaan di sini, nggak ada mens rea berbentuk kesengajaan. Yang ada dianggap terjadi kelalaian berat. Nggak ada itu kelalaian berat di pasal 2 ataupun pasal 3. Karena kejahatan itu harus dilakukan secara sengaja. Nggak mungkin orang lalai tiba-tiba melakukan kejahatan, apalagi tindak pidana korupsi. Ini juga sering ditemukan di kasus-kasus korupsi di sektor bisnis. Misalnya kalau Prof sering dengar, dihukum karena tidak melakukan prinsip kehati-hatian. Kehati-hatian kan bukan urusan tindak pidana korupsi. Kehati-hatian itu levelnya masih kelalaian. Kalau orang tidak hati-hati menimbulkan kerugian, ada mekanisme lain di jalur bisnis, di jalur perdata, penggantian kerugian. Bukan berarti dia tidak dikenakan korupsi, dia tidak ganti rugi, bukan berarti seperti itu juga. Faktanya para eksekutif ini ketika mengambil keputusan, itu yang justru paling berhati-hati teman-teman di BUMN itu. Karena mereka pakai konsultan nggak cuma satu.
Mereka pakai konsultan internasional. Kemudian mereka ambil lagi konsultan di bidang keuangan, strategi, pakai perusahaan penilai, kemudian minta pendapatnya BPK, ada kalanya minta pendapat KPK, Minta pendapat kejaksaan juga. kejaksaan, Jamdatun, Jamdatun. berlapis-lapis. Terus saya tanya sama teman-teman saya di swasta, lo kalau ngambil keputusan begitu nggak? Enggak tuh, gue cuma panggil aja satu perusahaan penilai, nilainya berapa begitu, terus sama bank deh. Terus banknya mau nggak biayain, kalau banknya mau biayain kita ambil. Dan lebih efisien. Lebih efisien. Tapi di BUMN ini kan justru kerugian negara nih. Ketakutan itu kan ada ongkosnya, Febri. Ya, itu yang jadi persoalan kalau hukum itu berada di tangan yang salah ya. Hukum ini kan seperti pedang. Kalau pedang itu diayunkan sembarangan, orang yang jalan di pinggir jalan Kena. yang mungkin cuma jogging doang, atau orang yang mau jualan di pinggir jalan itu nggak ada yang jualan di pinggir jalan. Dikira, oh saya ntar tiba-tiba bisa ditebas, peluru nyasar atau ditebas sembarangan segala macam. Ini yang menjadi PR kita bersama, dan saya cukup yakin penerapan hukum seperti orang yang memegang pedang di pinggir jalan itu tidak berkontribusi ternyata untuk melihat posisi Indonesia lebih baik di dunia internasional. Misalnya seperti indeks persepsi korupsi kemarin yang ternyata justru turun drastis. Padahal uang yang dipajang semakin banyak kan. Masuk TV, uang triliunan rupiah. Ternyata itu nggak berkontribusi untuk membangun keyakinan di dunia internasional, apalagi di pelaku usaha. Kenapa? Karena justru yang tercipta sekarang adalah ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum membuat ketidakpastian berusaha, menimbulkan ketakutan. Kalau orang tidak berusaha, ekonomi tidak tumbuh, yang dirugikan masyarakat kan dalam logika sederhana awam ini Prof. Apalagi kalau para ekonom melihat itu. Tapi juga ada kasus lain, seorang direktur yang pernah memimpin kira-kira 10 tahun yang lalu. Sudah selesai 10 tahun lalu dia sudah tidak menjabat. Lalu kemudian kasusnya tiba-tiba diangkat sekarang, dan yang menarik adalah karena ada business cycle. Business cycle tuh, bisnis itu kan selalu ada siklusnya. Growth, tiba-tiba stagnan, tiba-tiba declining karena ada COVID. Tapi dia kena kasusnya. Kejadian kan itu kemarin ada orang ditutup karena itu. Gara-gara pas COVID terjadi kerugian begitu ya? Kerugian. Dan dia dianggap dia mengambil keputusan pada tahun itu. Ini kan naif sekali negara kita kalau kita melihat bisnis seperti ini. Itu yang saya sebut tadi, Bro. Kalau penegak hukum tidak mempunyai kacamata yang lebih luas, hanya melihat hukum itu seperti penerapan pasal, begitu ya, itu ya nggak akan berhasil tujuan penegakan hukum itu. Situasi COVID misalnya, saham mana yang nggak turun di era COVID? Bisnis mana yang, mungkin ada ya bisnis yang tumbuh, bisnis alat kesehatan ya. Alat kesehatan, kasur tempat tidur itu juga gitu. Orang betulin rumah, perbaiki rumah, pengen hidup di rumah itu mungkin tumbuh. Keramik tumbuh ya. Tapi bisnis-bisnis yang lain secara travel, umum airline semua hancur. Itu berdarah-darah kan mereka. Termasuk jual BBM, pasti orang nggak travel. Betul, dan itu kan nggak bisa kemudian ditimpakan kesalahannya karena faktor kerugian itu. Agaknya kita memang perlu melihat lebih luas. Kalau dalam siklus bisnis itu harus dilihat sebenarnya in the end atau dalam rata-rata jangka waktu tertentu ini menguntungkan atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus lebih ketat dijaga. Ini domainnya penegak hukum ini, Prof, menurut saya. Benar nggak ada melawan hukumnya di sana? Dan melawan hukumnya ini, itu melawan hukum di ranah pidana kah? Melawan hukum di ranah administrasi atau di ranah bisnis? Kenapa ini penting, Prof? Di beberapa perkara, pelanggaran kontrak itu dianggap melawan hukum. Padahal pelanggaran kontrak ranahnya murni perdata. Ya silakanlah gugat wan prestasi segala macam. Dan jangan ditarik ke korupsi. Dendanya gitu kan. adalah denda rupiah begitu ya. Betul, material, bukan orang gitu kemudian dipenjara kan gara-gara itu. Itulah ketika dulu tahun 1700-an ada perdebatan yang sangat kuat di dunia hukum, para filsuf hukum pada saat itu ketika merumuskan azas legalitas, Bro. Kenapa? Karena sebelumnya di era Romawi dikenal satu konsep crimine extraordinari, Bro. Artinya orang bisa dihukum pidana karena rajanya ingin orang itu dihukum pidana. Nggak perlu ada aturan tertulis. Orang bisa dihukum pidana karena mungkin dia tidak disukai oleh penguasa. Jadi pengadilan ada stempel begitu ya? Ya, untuk pengadilan membenarkan. stempel saja, nggak perlu ada aturan tertulis. Makanya kemudian dibuatlah prinsip legalitas, nggak boleh begitu. Harus ada aturan tertulis yang jelas, tidak multitafsir, dan kalau ada yang melanggar, barulah dia diproses. Sekarang yang terjadi, kita seperti balik ke zaman sebelum 1700-an ini, Prof. Seolah-olah tafsir negara melalui aparaturnya, itu bisa memperluas perbuatan di ranah bisnis, ditarik sedemikian rupa ke pidana. Lama-lama ini memang betul-betul bahaya untuk penegakan hukum kita. Dan berbahaya bagi masa depan anak-anak muda yang
tertarik Siapa yang mau untuk menjadi berinovasi ke pemimpin, depan, ya, Bro? menjadi pemimpin, menjadi pelaku usaha, dan kalau berusaha atau berbisnis dengan negara kan merepotkan karena mereka berisiko. Ya. Yang kepikir dalam 20 tahun bisa diproses pidana. Masa daluarsanya kan 20 tahun. 20 tahun ya. Jadi 20 tahun ke depan perbuatannya sekarang 2026 sampai 2046 masih bisa dicari-cari. Makanya banyak yang udah pensiun yang kemudian dipanggil lagi. Sangat merisaukan ya. Dan itu secara kemanusiaan problematik karena aturan hukumnya nggak jelas. Secara hukum pun itu ada pertanyaan yang mendasar di sana. Ya, Kalau konteks detailnya sudah berubah. tadi. Diadili dengan konteks sekarang, padahal pengambilan keputusan pada konteks yang berbeda. Tentu itu sangat tidak tepat. Harus pada waktu perbuatan terjadi, bagaimana mencari data pada saat itu. Harga barang pada saat itu misalnya, Bro. Berbeda dengan harga barang di marketplace saat ini. Beli masker pada saat COVID dengan beli masker sekarang, sangat berbeda. Tadi disebutkan ada 4 kasus yang menandasi yang Anda disebutkan. Karen, Hotasi, Bukit Asam. Bukit Asam, Bukit ya. Asam, Ya. dan satu lagi itu ada dana pensiun Pupuk Kaltim. Apa itu kasusnya itu? Jadi dana pensiun ini kan uangnya dikelola oleh dana pensiun, kemudian diinvestasikan. Dalam proses investasi, ternyata perusahaan tempat menginvestasikan itu, setelah beberapa kali memberikan keuntungan, itu gudangnya terbakar. Gudang utamanya terbakar, sehingga proses selanjutannya dia dipilotkan. Karena dipilotkan kan nggak berhasil mengembalikan semua investasi. Dianggap sebagai kerugian. Ditarik ke tindak pidana korupsi. Padahal itu kan faktor di luar kekuasaan manusia. Ada force majeure di sana. Dan pilot itu diputuskan oleh pengadilan. Jadi bagaimana mungkin force majeure dan keputusan yang sah mengakibatkan terjadinya tindak pidana. Tapi divonis bebas juga, Bro. Beruntungnya hakimnya melihat secara lebih jernih. Gitu, Karena dengan dipilotkan itu meminimalisir kerugian sebetulnya. Betul. Jadi kita nggak bisa dapat keuntungan yang maksimal, tapi kita paling nggak kita dapatlah bagian walaupun dan tidak semua besar. kreditur kan bisa mendapatkan sesuai dengan proporsi masing-masing. Demi keadilan itu didapatkan. Jadi seperti itu wajah pemberantasan korupsi kita, dan tentu saja kita mengharapkan ada penataan kembali ya, dan terutama dalam melihat tadi pasal kerugian negara. Pasal 2, pasal korupsi kerugian keuangan negara. Kenapa Anda menyebutnya sekarang itu menjadi pasal karet? Sebenarnya pasal ini sudah diuji 10 kali ke Mahkamah Konstitusi. Dan Mahkamah Konstitusi tetap menolak. MK pernah mengkoreksi 2 kali. Karena dulu karet sekali, sekarang mungkin bisa diterapkan agak karet begitu ya. Dulu ada kata dapat, Prof. Dapat merugikan keuangan negara. Sudahlah merugikan keuangan negaranya multitafsir, ditambah kata dapat, potensial. Orang sudah bisa diproses, meskipun kerugian negara belum terjadi. MK pernah mengkoreksi itu. MK juga pernah menegaskan soal business judgment rule. Tapi MK nggak berani di putusan yang terakhir untuk menegaskan di mana posisi. Kan kita harus bedakan ini, Prof. Antara yang salah, kalaupun ada sesuatu yang salah, dengan yang jahat. Kalau dalam pidana korupsi, dia harus salah dan harus jahat. Harus salah dan jahat. Harus salah dan harus jahat. Kalau sekarang jahatnya nggak bisa dibuktikan. Jahatnya entah di mana, salahnya juga jadi perdebatan, Prof. Ya. Jadi di mana tidak pidana korupsinya, wajar kita bertanya untuk beberapa perkara yang berkembang saat ini. Feb, terakhir soal KPK, Anda melihatnya sekarang bagaimana? Dulu kan Anda pejuangnya di sana. Lihat, konteks kan sudah berubah. Nah, sekarang Anda melihat KPK, teman-teman kita, apa yang bisa kita sarankan pada teman-teman kita? Saya melihat titik balik KPK itu di 2019 memang, Prof. Ibaratnya KPK jadi korban kekuatan politik ya, sampai ada revisi undang-undang dan segala macam. Dan ketika saya dampingi Pak Hasto, saya diberi kesempatan waktu itu ketemu dengan Bu Mega. Ada yang menarik nih yang disampaikan Bu Mega dalam diskusi itu. Bu Mega menolak wacana pembubaran KPK, meskipun Sekjen PDIP sedang jadi tersangka pada saat itu. Itu disampaikan pada Anda, dia menolak itu? Waktu di rumah Bu Mega di Toko Umar. Enggak, isunya bukan pembubaran KPK, tapi desain yang saya inginkan dulu adalah KPK yang betul-betul full independen. Jadi seluruh pegawai KPK itu adalah pegawai KPK, bukan diambil dari tempat lain. Kalau dari tempat lain dia harus keluar. Jadi betul-betul jadi pegawai KPK. Kalau KPK independen, siapapun yang diproses tanpa pesanan politik, itu lebih melegakan sebenarnya dibanding kalau penegak hukum bisa dibajak oleh kepentingan politik. Jadi memang kita mengimpikan lembaga penegak hukum kita independen, KPK tentu saja, dan lebih dari itu peradilan sebenarnya kita harapkan bisa lebih jernih juga, selain independen dan imparsial. Jadi jangan bias begitu, karena jaksa menuntut tinggi, seolah-olah yang diadopsi hanya satu sisi saja, independensi dan imparsialitas. Kalau dari kacamata saya, dari segi manajemen strategi, saya melihat ada 2 hal di sini. Yang pertama, either kita bangun
corporate culture, ini istilahnya budaya korporat. Bagaimana agar bisa mendapatkan orang-orang yang berintegritas dan budayanya harus dibangun dengan kuat. Tapi bisa juga terjadi lambat laun orang berubah. Kalau dia sudah terkontaminasi, bisa berubah, lama-lama jadi geng. Apakah juga terjadi hal seperti itu? Yang mana yang sebetulnya yang terjadi di KPK? Evaluasi seperti itu sayangnya mungkin tidak pernah dilakukan secara sistematis ya Prof ya. Yang terjadi adalah dari satu sisi ada yang berpendapat orang lama menguasai pimpinan yang baru. Tapi di sisi lain misalnya pimpinan mengatakan, kan ada juga misalnya Pak Alex, saya susah sekali ngatur internal ini. Gitu kan. Pak Alex terbuka kan mengatakan itu. Tapi di sisi lain ada juga pimpinan di satu era KPK ternyata betul-betul bisa mengatur KPK sedemikian rupa. Artinya bisa juga sebenarnya power pimpinan untuk mengatur KPK meskipun arahnya agak berbeda kemudian KPK-nya ya. Nah, ini tampaknya memang secara kelembagaan perlu diakses secara lebih sistematis itu untuk melihat satu kebutuhan kita butuh KPK yang seperti apa ke depan. Di tengah juga banyak KPK negara di dunia mengalami perubahan dan tantangan pemberantasan korupsi ke depan. Ini perlu agak serius memang untuk melakukannya. Termasuk juga strategi pencegahan korupsi, Prof. Pencegahan korupsi kan sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun begitu ya. Tapi kenapa situasi masih seperti ini? Jangan-jangan kita perlu evaluasi secara mendasar. Atau itu bukan tugas KPK saja, tugas presiden justru misalnya begitu. Dia melihat dari luar, kemudian menata kembali, kemudian menyegarkan kembali. Baik, terima kasih. Terima kasih Prof. Febri, ini menarik sekali ya. Febri Diansah, tokoh yang dikenal sebagai tokoh pemberantas korupsi, dulu setiap hari ada di KPK, menjelaskan tentang apa yang terjadi ya, dan selalu kita tunggu-tunggu. Tapi kali ini sudah beracara sebagai pengacara. Melihat dari sudut pandang berbeda. Dari sudut pandang berbeda, dan salah satu yang menarik adalah kasusnya Hasto yang pernah ditangani ya. Banyak kasus-kasus besar yang sudah ditangani oleh Febri, dan kita harapkan kita bisa sama-sama berkontribusi untuk di posisi masing-masing memberantas korupsi, tapi juga kita tetap membela keadilan dan kebenaran. Siapapun yang benar tentu harus dibela. Suara seperti apapun, namanya juga manusia, kita semua saling membutuhkan dan kita perlu menjaga kepentingan kita bersama. Terima kasih. Terima kasih Prof. Mas Febri, sukses ya, dan stay relevant.